Hari ini adalah episode perdana dari Staflas. Gue Diki, gue Erwin, dan masih ada rekan kita nanti yang bakalan bawain info menarik. Ya betul sekali, Ya. Info menarik seputar fisioterapi, kesehatan, dan yang lainnya. Makanya jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Klik tombol subscribe, oke? Jangan lupa like juga. Oke. Sama kalau misalkan ada masukan buat nanti ke depannya, bisa dimasukin di komen. Ya, oke. Kayak gitu. Win, hari Ya. ini nih episode perdana kita. Ya betul sekali. Kita udah persiapan, wah mateng banget kayaknya ya. Iya, udah bener-bener wah. Ya gitu. Episode perdana kita ini kita mau ngapain? Ya kali ini kita mau ngadain wawancara nih di wawancara. Kan namanya juga talk show. Iya lah, harus ada ini wawancara. Ini narasumbernya tuh ada yang unik, no? Unik. Narasumber ini tuh salah satu orang penting. Penting gimana sih? Penting lah. Dia itu udah memimpin suatu organisasi yang sangat berpengaruh Di kampus ini? di kampus ini. Di tempat ini? Di tempat ini. Dia datang nggak ada di sini sekarang? Ada di sini. Tapi sebelum itu kita masuk ke fisioterapi, kita mau kenalin dulu apa itu kita, Ya. dan akan dijelaskan langsung oleh bintang tamu kita. Ya. Yang tadi sibuk banget itu. Nah, si emas eksklusif. Ya. Kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan saja Rama Anugrah. Oke. Rama, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Rama Anugrah tuh bagus pada namanya, tapi sering dipanggil Joe. Nah, ya panggilannya Kok bisa dipanggil Joe? Gak tahu ya sebutan anak-anak aja. Anak-anak mana? Random. Lu udah punya anak? Teman-teman lah. Teman-teman. Sejak kapan? Ya SMP lah ada. Filosofinya ada nggak? Filosofinya dari nama Joe itu. Namanya juga Joe Taslim lah, teman-teman random gitu ya. Oh, Jadi iya. ya maklum lah. Tapi kita bisa manggil lu Rama aja. Apa ketua SMA? Waduh. Sama aja Rama. Rama aja ya. Ya. Rama nih. SMA tuh apa sih? Jelasin dulu dong ke teman-teman semua. Jadi saya sedikit menjelaskan dulu ya. Di APIS itu ada yang namanya SEMA. SEMA itu singkatan dari Senat Mahasiswa, yang dimana Senat Mahasiswa itu sendiri adalah seluruh mahasiswa APIS. Oh, berarti seluruh mahasiswa APIS tuh SMA. Iya. Nah, di sini saya sebagai kepengurusannya. Oh, oke. DPRD-nya lah, gitu, DPRD Iya. gitu ya. Jadi yang ngatur mungkin ya, yang Iya. mengurus itu. Yang mengurus seluruh mahasiswa. Maksudnya, gue lihat Rama ini sebenarnya orangnya rebel. Rebel. Musiknya keras, gitu ya. Musiknya keras itu juga sering ada kebiasaan-kebiasaan Rama yang random. Nah, tiba-tiba jadi ketua SMA yang harus ada wibawanya, ada jiwa kepemimpinan gitu. Ada nggak yang berubah dari diri lu? Yang lu rasain? Banyak banget. Banyak banget. Lu jadi ngerasa bisa mimpin kayak gitu, ada apa aja perubahan yang lu dapat? Yang pasti nggak nyangka lah ya. Pastinya Diki juga nggak nyangka lah. Iya, gua tuh sempet terharu banget. Gua nomor tuh sama seluruh keluarga besar gua. Nenek gua, wah ini Rama nih. Cuman Ya amat nih. cuman ada Jadi sekalian lu panggil gitu iya kan. nonton gitu. Ah, Dikalung dulu. Kacau. Nah, sebagai ketua SMA pasti udah punya program kerja dong? Ya, pasti. Nah, gimana cara Rama sendiri buat ngehandle proker yang nggak berjalan? Kan di masa pandemi sekarang segala susah lah, kita aja syuting susah. Sulit gitu, agak sulit mengerjakan sesuatu yang emang maksudnya kan kalau kita bisa bayangin gitu, SEMA itu kan mengayomi gitu kan ya. Jadi mengayomi itu agak susah kalau nggak langsung gitu. Ya. Mungkin nggak usah dijelasin prokernya apa, cuman gimana cara Rama sendiri Menghadapinya, Ya. cara untuk menghadapinya. Yang pastinya susah ya di era pandemi saat ini. Yang pastinya kita dari kepengurusan SEMA pastinya apa ya, merealisasikan proker-proker kita, kasarnya adaptasi lah dengan
era sekarang ini. Jadi pastinya ada kreativitas, masukan-masukan mungkin dari seluruh masukan biar program kerja kita bisa berjalan di situasi yang seperti ini. Oh, berarti udah ada ininya ya, udah ada cara mengatasinya. Iya, rencananya udah matang kayaknya. Udah siap, jadi sebenarnya udah tahu bakal ada COVID naik lagi. Wah. Oh. Selain mahasiswa juga dukun ya. Oke. Itu multi talent berarti ya? Ya. Multi Multi talent. Nah, Multi talent. Kasih tahu. nah, ini tuh ada kabar burung gitu kan, bahwa Rama Anugrah ini itu selain dia jadi ketua SMA, dia juga bisa jadi musisi dan fotografer. Waduh. Berat dong. Cewek mana yang nggak mau coba? Nah itu lah, 3 loh. Iya. Ya mungkin ini aja mungkin yang masalah multi talent nih ya. Yang gua pikirin dan yang gua rasa juga gitu kan, kok ada sih orang yang bisa ngebagi-bagi waktu kayak gitu. Gimana sih rahasianya gitu? Apakah emang ada kesulitannya atau gimana gitu? Ya pasti kan saya juga orangnya malas sebenarnya. Oh malas ya? Ya awalnya kan coba-coba. Wes, jadi kayak segmen apa ya? Wajar masuk orang. Waduh. Terus? Ya lebih ke nggak tahu lah, bingung kalau ditanya gitu. Kenapa bisa mengaturnya? Yang pastinya pasti ada miss-missnya lah. Nggak selalu berjalan. Tapi karena hobi juga ya, jadi Ya. menjalaninya nggak terlalu berat ya. Jadi buat yang belum tahu, Rama ini banyak selain jadi ketua SMA juga aktif di segala macam kegiatan. Apa alasan lo sebagai Rama Anugrah ini menyalonkan diri menjadi ketua SMA? Sebenarnya awalnya balik lagi Kemana? coba-coba. Kok coba-coba mau? Karena gimana ya? Banyak rasa penasaran gitu. Soalnya baru kali ini saya tertarik masuk organisasi. Apa trigger lo? Kayak relasi mungkin ya. Oh, Mungkin butuhkan relasi, iya. khususnya mahasiswa kita ini butuh relasi, Iya. pengalaman. Ya itulah yang mendorong saya ingin masuk pengurus SMA. Untuk menjadi ketua ini, lu ada role model nggak? Jadi lu tuh pemimpinan lu tuh kayak contoh lu jadi Ada panutan lah, panutan gitu, kayak panutan. mungkin dari fiksi lah, atau mungkin karena lu habis nonton ya drama, atau misalkan lu ngobrol sama siapa nongkrong ya kayak gitu. Inspirasinya. Kira-kira ada nggak orang yang inspirasi lu? Inspirasi gitu nggak tahu ya jatuhnya ada atau enggak, tapi ya saya ingin jadi saya yang tokohnya. Wah, berarti ya, Hebat. tetap mengutamakan jadi diri sendiri. Ya. Jadi nanti pasti bakal banyak perubahan yang Pasti, amin. ya. Di dalam SMA tuh ada apa aja sih? Yang pastinya di SMA itu kita garis bawahi kepengurusan SMA umum ya. Ya. Pengurusan SMA. Kepengurusan SMA ini pastinya ada ketua, wakil, sekretaris bendahara ya. Untuk divisi-divisi sendiri di SMA itu ada akademik, minat bakat, Oke. teknologi informasi, Oke. kerohanian, data dan tertib, Tertib ya. olahraga, Ada. sama peralatan. Gitu. Berarti ini yang dulu nelpon kita masalah mimbak katanya. Ini mungkin ya? Iya, Dari mungkin sini. dari SMA ini. Karena kita juga ada di bawah SMA gitu. Jadi Ya. ini akan seru. Nah, ini nih maksudnya masih banyak yang belum tahu. Banyak yang kira kita ini yang kerjain itu adalah pengurus SMA. SMA. Padahal cuma SMA. Padahal pengurus SMA itu asal Iya, gitu kan. jadi kita tuh ada di bawah SMA. Nah. Kita nggak bukan SMA itu sendiri, tapi kita ada di bawah SMA. Kita ini UKM. Gitu. Kita cuma anggota SMA, bukan pengurus. Iya, betul sekali ya. Ini di SMA ada yang ngikat nggak sih sebenarnya? Yang ngikat, yang nyatuin gitu. Oh yang nyatuin gitu. Ah. Maksudnya atasan kita nih yang Ya, yang apa ya, misalkan partner nih ini sebandung raya misalkan
SMA atau organisasi kampus diikat jadi satu gitu. Oh, pastinya ada. Ada. Jadi di kita itu mungkin khususnya ke fisioterapi ya. Iya. Ada himpunan mahasiswa fisioterapi Cimahi, Jawa Barat itu. Mungkin yang dalamnya juga ada BEM dari Universitas Kesehatan. Itu jadi itu berarti diikat ya? BEM sama SMA gitu disatuin di situ. Ya. Pastinya kita juga ada di mau ke khususnya ke kampus kan, kampus kita di kampus juga untuk mahasiswanya sendiri ada banyak lagi ikatan mahasiswa fisioterapi kan di Iya. kita ada jaringan lah. Iya ya. Berarti emang udah gede banget nih. Jadi maksudnya tuh relasinya yang tadi disebutkan dari yang tadi trigger dari relasi itu udah emang benar-benar gede gitu ya. Udah mulai sedikit demi sedikit tercapai mungkin ya. Kayak gitu. Oke, kira-kira SMA ini kegiatannya apa sih? Apa aja sih yang biasanya dilakukan teman-teman? Mungkin untuk tugas utamanya ya kita sebagai kepengurusan SMA di sini yang pastinya menyalurkan minat dan bakat salah satunya peserta ini. Lalu sebagai perantara hubungan aspirasi mahasiswa kita salurkan ke kampus. Jembatan ya? Iya. Jadi kalau misalkan kita sebagai mahasiswa itu kalau ngasih aspirasi itu lewat SMA dulu berarti ya mungkin. Kalau lewatnya kemana tuh biasanya? Biasanya ke divisi akademik ya. Oh jadi langsung di chat aja gitu ke orangnya kayak gitu. Nanti juga kita ada apa ya, menampung aspirasi rutin lah Waduh, bagus banget. gitu. Jadi biar bisa maju bareng-bareng. Oh iya, tepuk tangan. Jadi pemimpin yang memang bertanggung jawab gitu. Betul, dan juga mendengarkan Iya. masukan-masukan ya. The real dari rakyat untuk rakyat. Kayak gitulah. Kita lihat dulu aja ya. Aduh. Nah, ngomongin SMA mungkin udah cukup kali ya. Gua mau ngomongin nanya satu yang pribadi. Alasan lu masuk ke Akademi Fisioterapi itu apa? Nah, Sehingga jadi lu jadi ketua SMA sekarang gitu. Berarti awalnya ada trigger yang gue harus masuk AFIS. mungkin sedikit agak menarik nih ceritanya. Jadi saya dikenalin AFIS ini dari SMP sebenarnya. Dari SMP udah tahu AFIS. Ya, karena paman kuliah Paman di AFIS. Paman lu. Paman gua. Oh iya. Nah dari situ ya itulah ya. Iya lah. Kayak orang dalam. Masuk ke SMA. Nah uniknya bukan masuk jurusan IPA, malah masuk SMK. Jurusan ini Pak. Jadi lu lulusan SMK SMK jurusan perkantoran. tapi di fisioterapi ada kantor sih itu kantor. Iya sih. Maksudnya Tapi lu sekarang ngapain belajar anatomi, belajar tulang dan lain-lain, tapi lu harus ngurusin data doang. Ya kan juga penasaran. Oh benar. Tapi ya, tetap jadi jiwa penasaran itu. mantep juga penasaran itu. Berarti lu tahu AFIS ini dari saudara lu? Iya. Sebelumnya kayak dari media-media sebelumnya gitu, kayak lu baca dari koran kah, atau misalkan dari internet, Instagram gitu, sebenarnya belum ada lu ngerti. Untuk itu sih setelah mendekati lulus SMK ya, lebih mencari lagi. Cari lagi. Untuk awalnya itu dari saudara saya. Dan yang bikin lu yakin lu masuk sini apa? Yakin? Ya. Yang bikin lu yakin maksudnya, oh ini gua masuk nih, ya udah, gua di sini aja nih. Akhirnya yang terakhir lah yang bikin lu, udah gua di sini deh. Unik sih. Oh unik. Yang lu lihat waktu itu apa? Uniknya tuh sebelah mana coba? Itu tulang. Wah, wah, apaan tuh? Maksudnya? Tulang. Ya. Ya menarik aja, weh. Unik aja. Ya, Nggak tahu, tapi kita hargai lah ya. Maksudnya Iya. semua orang punya pandangannya. Punya pandangan masing-masing. Ya. Kalau lu dulu masuk fisioterapi itu kenapa? Gua karena dulu gua ya dengan ex atlet gitu ya, cuman ya udah biasa lah maksudnya dengan istilah itu. Fisioterapi tapi nggak tahu sih dalam-dalamannya, yang gua tahu cuma ya udah ngomongin otot, ngomongin
tulang sendi udah gitu doang, nggak tahu ke dalamnya. Tapi yang satu yang menarik itu alat-alatnya. Saya menarik ke alat-alatnya waktu itu. Alat-alat. Kayak infrared. Oh malah udah tahu sebelum masuk sini Sebelum udah masuk tahu. gitu. Ya keren aja gitu lihatnya, belum tahu namanya ya. Oh iya. Cuman keren. Oh gitu. Kayak lampu belanja gitu kan. Nanti deh kita kasih lihat ya dalam sudah pilih. Iya, Jadi iya. itu bukan cuma mijit gitu. Iya. Enggak kayak gitu, kita enggak kayak Ini gitu. kan kesebat kan nih. Sabar. Tenang, Bos. Mungkin tadi dulu nih. Dari tadi kita ngobrol, orang ngelihatnya Rama pakai masker. Iya. Nggak tahu mukanya. Coba kasih lihat dulu. Boleh dikasih lihat dulu ke Ini kita kamera. Pak Kita ini takutnya ada mungkin ada bidadari yang dari tadi nunggu ini orang yang berkacamata kok Ada. takutnya nanti malah Iya. jadi maksudnya apa ya, cewek-cewek di sana yang masih SMA nih, dede-dede kita nanti Iya. masih SMA. Aku mau masuk kampus ada Bang Rama gitu karena Jadi biar tahu mukanya yang mana coba. coba kasih lihat. Coba kasih lihat dulu ke kamera sambil lihat. Dikit aja. Wah, masa sampai hidung lo, masa muka lo sampai hidung lo. Pelik Masa ada amat mulut. ya. Wih. Kata dulu ke kamera coba. Gemes ya. Gemes ya? Wah ini biasanya ini kalau misalkan ukti lihat itu suka menjadi kiri. Katanya. Kacau lah pokoknya lah. Histeris dah kalau ada penonton Histeris. pasti histeris di sini. Pas di histeris. Pada balik cuma Iya. yang histeris takut. Oke, kita nanti kita lanjut lagi sama Rama. Sebelumnya kita bakalan ada ini dulu. Info menarik yang bakal dibawain sama iya, yang tadi yang akan dulu kita ya. Mungkin kita bisa lihat langsung setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, lihat dulu info menarik. Tetap di sini. Salam Siap. fisioterapi. Salam sehat tanpa obat. Oke, thank you Erwin Diki. Nah, ya, thank you. Jadi di sini kita bakal bahas info menarik nih Mel. Info menarik apa tuh? Info menarik tentang sejarah Rumah Sakit Dustira. Wow, seru nih. Jadi nih Mel, Apa? kamu udah tahu belum? Jadi Rumah Sakit Dustira ini rumah sakit tertua di Indonesia. Pada tahun berapa sih didirikannya Rumah Sakit Dustira? Pada tahun 1887 Rumah Sakit Dustira didirikan dan pada masa penjajahan Hindia Belanda. Sebagai rumah sakit militer atau militer hospital. Ya Mel, jadi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 rumah sakit ini tuh digunakan untuk perawatan penawanan tentara Jepang dan Belanda. Namun pada tahun 1945 sampai 1947 ini diambil alih oleh NICA atau pemerintahan sipil Hindia Belanda, lalu diserahkan kembali ke Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1949 setelah kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Letkol Dr. Cornel Singawinata. Nah, jadi sejak saat itu Rumah Sakit Dustira diganti namanya menjadi Teritorium 3 oleh Letkol Dr. Cornel Singawinata sebagai kepala rumah sakit yang pertama. Nama Rumah Sakit Dustira baru ditetapkan nih saat ulang tahun Teritorium 3 Siliwangi yang ke-10 pada tahun 1956 oleh Panglima Teritorium 3 Siliwangi Kolonel Kawilarang. Ya, jadi segitu aja nih info menarik yang kita bahas hari ini. Udah. Jadi, kita serahin lagi ke Erwin dan Diki. Dadah! Oke, halo sahabat Visio, balik lagi bersama kita semua. Nah, kita bakal ngasih tahu info menarik nih. Di sini ada penerimaan mahasiswa baru untuk mahasiswa Akademi Fisioterapi Rumah Sakit Dustira. Nah, untuk keunggulannya di Akademi Fisioterapi Rumah Sakit Dustira ini merupakan salah satu kampus fisioterapi pertama loh di Jawa Barat. Ini berarti udah pasti ya berpengalaman dengan pengalaman yang penuh karena ini merupakan kampus fisioterapi pertama yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya bisa mendapatkan beasiswa
Waduh. ada juga lulusan yang mudah bekerja. Wah. Nah, yang saya dengar juga nih, lulusan fisioterapi itu di Akademi Fisioterapi Rumah Sakit Kristira tuh paling nunggu beberapa waktu kerja langsung. Jadi masih luas lah ya? Iya, luas banget. Pekerjaannya ya? Iya, apalagi basicnya fisioterapi itu emang benar-benar sangat luas sekali kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada juga nih untuk persyaratan calon mahasiswa baru. Ya. Boleh mungkin dibacain oleh Mas Diki. Oke, persyaratan calon mahasiswa baru ini ada 6. Oke, ada yang lulusan SMA, MA, SMK, semua jurusan kecuali jurusan tata boga dan pariwisata. Tuh, nomor 1. Keduanya menerima tugas belajar dari anggota TNI, Polri, dan PNS. 3. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga dan KTP. Oke, jelas. Keempat, ada fotokopi rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Free uji tulis jika nilainya lebih dari 75. Ya. Ya. Terus ada lagi yang kelima, pas foto ukuran 4x6 3 lembar. Yang terakhir ada fotokopi SKL atau ijazah bagi yang sudah lulus. Nah, mungkin Tunggu, ada lagi. apa tuh? Apa tuh? Kasih tahu dulu. Tersedia potongan biaya. Tuh. Nah, calon mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik gratis biaya pendaftaran bagi 50 pendaftar pertama loh. Jadi jangan lama-lama. Ya, jadi langsung masuk aja dan daftar aja. Nah, untuk keunggulannya juga ada lagi di sini. Kita sudah terakreditasi baik sekali. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo cepat daftar. Untuk daftarnya kemana nih? Untuk info lebih lanjut bisa klik link di bawah. Di bawah, Oke. di deskripsi ya. Oke. Nah, kayak gitu. Dadah, terima kasih. Dadah. Oke, kita balik lagi ya di segmen belum terakhir sih kita ya. Belum, masih ada lagi. Tapi btw terima kasih buat Teteh Nining sama Teteh Melvi tadi. Infonya sangat menarik sekali tadi ya. Berarti kita tahu bahwa Rumah Sakit Kristira ini memang dulunya tuh namanya tuh bukan Rumah Sakit Kristira gitu kan. Terus ada tahapan-tahapannya dan ternyata mungkin tertua di Betul. Indonesia katanya. Karena di zaman Belanda ya. Iya. Untuk tawanan dulu awalnya Iya. kan. Itu sempat tadi saya dengar itu diserahin ke siapa dulu, dibalikin dulu. Berarti itu emang Banyak lah ya. banyak pasti di situ banyak sejarah-sejarah gitu yang harus dibalik. Kemarin itu sempat banyak yang nanyain soal apa di DM Instagram kita. Jadi banyak sih yang penasaran sama lu. Ayo. Jadi sekarang kita panggilin dulu ya teman-teman kita ya. Rekan-rekan kita Karena yang mereka yang bawa pertanyaannya. Iya, itu. Kita nggak bawa apa di sini. Ya, kita panggilkan Nining Lasmini dan Mel Triana. Ya. Gua perkenalkan sendiri ya. Gua perkenalkan sendiri kemana nih? Wait, sini aja. Ribet ya Mbak ya. Iya benar ya. Ya. Agak kaku nih ya. Gimana kalian? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat banget. Bahagia. Ini adalah salah satu pendiri Rumah Sakit Kristira. Kan dong. Kerama ya. Gimana ini? Tolong dong. Oh nggak boleh. Oh, nggak boleh. Tadi Prokes. saya upward. Oh aku. Oh. Oh. Itu kan ya. Enggak, begini aja gini. Nanti kita aja. Kenal dong ya sama Rama dong. Nah, ini mah Besti. Besti ya. Dua dong. Kan tadi gue udah bilang kan, maksudnya orang-orang juga banyak yang penasaran ternyata. Ya, yang tadi ke pertanyaan itu ya. Yang gue kira tuh nggak akan ada yang nanya. udah passion aja. Ini bikin aja enggak ya question box ini buat lo. Ternyata banyak. Kepo lo sama nih. Yang nantinya bakal dikasih. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih aja gitu. Terima kasih buat Ngelakuin apa lo? Gitu. Oke. Mulai kan nih? Boleh. Boleh aja. Gue juga penasaran. Sama nih. Gue juga penasaran siapa sih yang penasaran apa? Aduh, bentar nih. Kursinya agak Oh. gini ya, agak komplek ya. Lu nggak liatin tadi nggak? Liatin. Nanti lu terus sendiri. Dah. Ya. Kenapa ini?
Mati lampu ya? Capek gue. Ayo lanjut. Kakak mulai ini ya. Mulai Bang. Sebenarnya gue juga penasaran sih. Oh belum baca. Penasaran sama pertanyaan apa? Sama Jawaban. Jawabannya dong. Oh. Pertanyaannya saya juga ada. Kita yang 10 ini Mas. Atau yang pertanyaan. Ini yang pertama. Kepo ya. Kita ini udah buang waktu udah tadi juga. Gimana? Moto hidup Rama tuh apa sih? Guys. Berat. Nah, Ini pertanyaan mahasiswa. Oh. Iya, pertanyaan mahasiswa lah jelas. Moto hidup. Moto hidup. Tiba-tiba ganti. Jadi untuk moto hidup ada. ada. Apa tuh? Mungkin agak dikeren-kerenin. Stay positif. Kurang kencang apa nih? Stay positif. Work hard. Make it happen. Kayak ini ya, kumpulan olahraga ibu-ibu gitu ya. Kayak visi-visi olahraga ibu. Stay positif. Apa lagi tadi? Work hard. Work hard, make it happen. Oke, bagus. Emang harus pakai bahasa Inggris gitu ya? Ya biar keren. Itu ngerti nggak dia? Enggak. Oh, nggak. Iya, jelas. Di Google dulu. Mahasiswa aku masa kamu tahu bahasa Inggris? Ini orang-orang pada kenapa sih? Lu pegel ya? Ya. Lanjut nih ya, pertanyaan kedua. Siapin. Ini agak rumit kan. Wah, Apa sih kesan pesannya selama jadi ketua SEMA? Berat banget ya. Berat ya. Berat. udah berapa lama sih tuh di dunia? Bulan. Mungkin berarti bukan selama menjadi ketua SEMA tapi saat ini menjadi ketua SEMA mungkin ya. Mungkin itu ya kali ya. Soalnya nggak lama. Nah. Sebentar jadi ketua SEMA harusnya pertanyaannya. Ayo lanjut jawab. Lanjut. Untuk kesannya mungkin tadi sudah dijelaskan, pastinya gak nyangka banget. Terima kasih juga. Oh, sedih. Oh, sedih banget. Oh, sedih banget. Enggak sih, Oh iya. Terima kasih banyak buat semua rekan-rekan yang telah mencari saya. Oh, jadi sore harus jadi. Ya. Pokoknya terima kasih banyak sebelumnya, mungkin untuk kesannya saya banyak terima kasih sih, sama nggak nyangka juga. Yang pastinya ingin belajar bareng-bareng lah buat aku sendiri. Wah. Hebat. Oke lah, sekian segmen yang kali ini. Jadi mana-mana tetap di Ekstrakta Show. Saya apa? Salam sehat tanpa obat. Oke, semua sahabat Visio, sekarang kita udah di penghujung acara ya. Terima kasih buat seluruh host yang bertugas. Terima kasih juga untuk Rama dan seluruh kru yang bertugas untuk hari ini ya. Jangan lupa like, Comment. Share. And subscribe. jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Oke, Cara fisioterapi. Salam sehat. tanpa